Masih dari Bogor, Jawa Barat, selain di puncak, longsor terjadi di Cijeruk. Koresponden CNN Indonesia Fani Imaniar di lokasi kejadian saat ini. Fani, terakhir evakuasi korban terus diupayakan. Lalu bagaimana perkembangannya? Ya, Daniar, sebelumnya saya akan memberikan sedikit ralat mengenai korban yang sudah berhasil dievakuasi dari beberapa pihak yang terlibat dalam proses evakuasi korban-korban dari bencana longsor yang terjadi di Warung Menteng, Desa Cijeruk, Bogor, Jawa Barat, di mana yang sudah berhasil dievakuasi adalah Ibu Nani, usia 35 tahun, kemudian sang anak Aldi, usia 8 tahun, serta Aurel, usia 1,5 tahun. Saat ini proses evakuasi masih berjalan mencari dua korban yang diduga masih tertimbun di tanah akibat bencana longsor yang terjadi kemarin sekitar pukul 12:35 waktu Indonesia Barat, yakni Alan usia 17 tahun dan Adit usia 10 tahun. Kalau misalnya bicara mengenai perkembangan dari proses evakuasi, kemudian kalau kita sedikit ingin bertanya mengenai kronologi yang terjadi kemarin, kita akan langsung menanyakannya kepada Danrem 061 Surya Kencana, Kolonel Infanteri Muhammad Hasan. Bapak, kembali saya ganggu sedikit ya Pak mengenai perkembangan dari proses evakuasi sampai dengan saat ini. Kalau bisa dikabarkan seperti apa perkembangannya Pak? Ya, alhamdulillah terakhir kita sudah menemukan 3 korban. Ibu Nani, ibunya aslinya Pak Asep yang punya rumah itu, kemudian Aldi, anaknya 9 tahun, dan Aurel, 1,5 tahun. Nah, ini masih kita lanjutkan lagi proses evakuasi untuk mencari 2 orang lagi. Yang diperkirakan masih anak dari Ibu Nani ini, yaitu Alan dan Adit. Alan mungkin umurnya sekitar 16 tahun, Adit 11 tahun. Bapak, kalau misalnya boleh dijelaskan ini untuk membantu dari proses evakuasi ini, alat-alat berat yang diturunkan, kemudian juga berapa personel dari gabungan seluruh kesatuan yang diturunkan, gimana Pak? Sejak kemarin kita mendapatkan bantuan dari PT Waskita Karya yang mengerjakan jalan tol Bucimi ini, 1 unit eskavator, kemudian personilnya kita libatkan seluruh unsur TNI Polri yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Kalau dari TNI, dari mana aja Pak? Dari TNI yang dari Korem Bogor, dari Kodim Kabupaten Bogor, kemudian dari Kopassus dan dari Armet 10 Kostrat. Dan kalau dari kepolisian dari Polresta Bogor dan dari Brimob. Total semuanya berapa Pak yang membantu? Hampir sekitar 200 orang ya, 200 orang. Kalau misalnya bisa digambarkan sedikit Pak, sebenarnya untuk luas dari lokasi longsor ini yang di Desa Cijeruk, maksud saya Warung Menteng Desa Cijeruk ini, berapa luasnya, kemudian juga kerugian apa saja yang diduga diakibatkan oleh bencana longsor ini? Untuk luas, kalau daerah yang terdampak bencana sebenarnya hanya mungkin kurang dari 1 hektar saja. Karena yang terdampak adalah rumah dan rel kereta api. Cuman dampaknya tergeser ke bawah sehingga meluas sampai ke bawah. Oke, siap. Bapak, tantangan atau kemudian juga kesulitan-kesulitan yang dialami oleh tim evakuator ini apa saja Pak dari kemarin, kalau bisa dijelaskan prosesnya seperti apa berjalan sampai dengan saat ini, dan kira-kira apa saja yang harus diwaspadai oleh tim? Yang paling menyulitkan adalah kondisi lokasi ini ya, karena ini kan tebing, kemudian bawahnya curam ke bawah, kemudian korban itu berada di bawah di timbunan ini gitu loh. Sehingga itu menyulitkan, pertama adalah memasukkan alat berat, dan yang paling berat lagi adalah puing-puing yang beton yang dari rel kereta api itu berada di atas, sehingga kita untuk mengevakuasi korban pun tadi harus menggunakan eskavator dan hanya agak kesulitan kita untuk mengangkat beton-beton itu gitu. Kalau misalnya ada harapan khusus sih Bapak, apa saja yang kira-kira mungkin Bapak bisa kabarkan terkait dengan harapan, kemudian juga mungkin bantuan kira-kira yang bisa digunakan oleh tim, atau juga himbauan kepada warga sekitar yang memang kalau misalnya kita lihat ini saat ini banyak yang justru ingin menonton proses evakuasi ini berjalan, gimana Pak? Ya, kami sudah antisipasi sejak kemarin banyaknya warga yang menonton yang kemungkinan bisa membahayakan atau menyulitkan pekerjaan ya. Ada beberapa orang yang masih berusaha menonton di tebing-tebing, itu kita himbau supaya tidak mendekat. Dan juga kita menghimbau masyarakat yang berada di sekitar yang masih punya rumah ini untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Terima kasih Pak Hasan atas keterangannya Bapak. Kita doakan agar proses evakuasi ini bisa berjalan lancar dan korban yang belum diketemukan cepat diketemukan ya Pak ya. Terima kasih. Kalau misalnya bicara mengenai kronologi kemudian juga keterangan dari warga, kita akan menanyakan kepada Kapolres Bogor, AKBP AM Diki, yang sudah sejak kemarin ya Pak ya, berkeliling ke lokasi-lokasi bencana yang diakibatkan oleh hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitar sejak hari Minggu ya Pak. Selamat siang Pak Diki. Siang.
Ya. Bapak kalau misalnya bisa diceritakan kepada kami Pak kronologi yang berhasil didapatkan dari kepolisian berdasarkan keterangan warga, ini kronologi kejadian dari bencana longsor di wilayah ini seperti apa? Kasus Cijeruk ini ya, itu sekitar pukul 12.45 siang kemarin itu memang curah hujan tinggi, kemudian di sini ada longsor, kebetulan menimpa daripada 3 rumah yang ada di bawah nih, dan salah satunya rumah keluarga Pak Asep. Keluarga Pak Asep ini ada 5 orang. Yang satu kemarin 6, satu selamat, terus yang 5 ini yang kemarin hilang. Kemudian kita lakukan pencarian seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Danrem. Akhirnya ditemukan 3 dan yang 2 masih hilang. Iya. Bapak kan kita dapat kabar bahwa ada 3 rumah di sini ya, sekitar lebih dari 10 jiwa yang tinggal di wilayah longsor ini. Yang sudah selamat dan dibawa ke rumah sakit ini kalau bisa jelaskan kondisinya gimana Pak? Ya, yang selamat ada luka ringan, terus tapi trauma ditampung di rumah-rumah warga. Oke, sempat ke rumah sakit Bapak? Sempat dibawa ke rumah sakit dirawat. Kalau boleh tahu rumah sakitnya di mana dan hasil dari pemeriksaan dokter seperti apa? RSUD Ciawi itu luka ringan. Luka ringan, siap. Bapak, kalau misalnya di wilayah Bogor, tadi kan Pak Diki sempat ceritakan memang ada beberapa titik yang sebenarnya harus diwaspadai warga, khususnya mereka yang tinggal di lokasi rawan longsor. Ya. Apalagi kita tahu bahwa ini kan dari sekitar Januari sampai dengan nanti diperkirakan Maret, curah hujan masih akan tinggi Pak di wilayah Bogor dan sekitarnya. Ada himbauan khusus Pak, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan longsor serta banjir. Iya. Untuk daerah-daerah yang rawan itu memang kita himbau terutama yang tinggal di ketinggian, di lereng, di tebing atau di bawahnya tebing atau juga di bantaran sungai itu agar antisipasi melakukan pengecekan juga bersama-sama juga dengan pemerintah daerah setempat seperti Kades sampai RTW melihat apakah ada retakan tanah atau ada pernah sejarah bencana di sana. Nah, biasa kemungkinan itu berulang kembali. Oleh karena itu harus antisipasi. Kemudian kita himbau juga siskamling digiatkan lagi. Jadi jangan semuanya kalau malam kalau istirahat capek nanti ketiduran ada bencana banjir bandang tiba-tiba. Nah, seperti tadi malam saja walaupun hujan berhenti tapi dari arah gunung itu keluar dari sela-sela kebun teh itu air itu deras. Jadi jalan itu jadi kelewatan dengan air semacam seperti sungai kecil. Dan ini kan mengisi dengan sungai-sungai yang besar gitu. Kalau misalnya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat sendiri dari kepolisian maksud saya, kemudian juga kayak penanganan ke depannya Pak, kan tadi Pak Diki cerita ada beberapa warga atau mungkin masih banyak sebenarnya warga yang belum terdeteksi ini mempunyai tempat tinggal di wilayah rawan bencana, kemudian tidak memiliki izin tempat tinggal. Ini penanganannya akan seperti apa Pak? Iya, tentunya kan mereka sudah tinggal sudah lama di sana. Kita melakukan sosialisasi. Mungkin dengan bencana ini bisa menjadi hikmah atau pelajaran buat masyarakat untuk mencari tempat yang lebih aman. Ya, ini karena kita lihat sekali tanahnya memang tidak stabil, terus dengan basah yang terus-menerus tentunya akan mudah bergerak. Terakhir Bapak, ada beberapa titik lagi ya, atau ada berapa titik lagi sebenarnya yang masih membutuhkan penanganan untuk ada proses evakuasi atau kemudian juga pengamanan lebih tepatnya di wilayah tempat Bapak dan juga kesatuan beroperasi? Ya, ini kalau di wilayah sini gempa untuk longsor sendiri itu di Cisarua. Cisarua itu mulai dari Gunung Mas ke atas, itu kan ada jalan nasional. Nah, sekarang ada riung gunung, lokasi riung gunung. Di situ informasinya ada 3 pengendara motor yang lewat tersapu oleh longsor. Nah, ini kita masih lakukan pencarian terus intensif seperti itu. Kemudian juga jalan juga memang ada yang bawahnya ambrol, jadi menggantung. Nah, ini tentu juga perlu perhatian kita karena itu jalur yang padat. Jalur nasional yang padat nomor 2 di Indonesia. Yang ada perhatian, sampai sekarang masih kita belum buka. Karena untuk kita evaluasi dulu keamanan persiapannya, kita koordinasi instansi terkait. Iya.
Terima kasih Pak Diki atas waktunya Bapak. Semoga lancar Pak semuanya dan semoga korban yang ada baik yang selamat maupun yang tidak bisa diselamatkan semuanya. Terima kasih Pak Diki. Demikian Daniar keterangan terkait dari Danrem 061 Surya Kencana Kolonel Infanteri Muhammad Hasan serta Kapolres Bogor Ajun Komisaris Polisi Ajun Komisaris Besar Polisi AM Diki yang sampai dengan saat ini masih berada di lokasi evakuasi Warung Menteng Desa Cijeruk. Daniar. Terima kasih Fani Maniar, laporan Anda langsung dari Cijeruk, Jawa Barat. Apa yang bisa kami simpulkan hingga pukul 11:07 waktu Indonesia Barat terkait dengan 4 titik. Yang pertama yaitu banjir di Kampung Melayu. Memang beberapa titik di daerah Jakarta utara pemukiman masih digenangi banjir. Banjir di Kampung Melayu saat ini sudah surut. Tapi meskipun hujan dengan durasi singkat sempat turun, nampaknya tidak berpengaruh signifikan terhadap ketinggian banjir di Kampung Melayu. Sementara untuk wilayah underpass di Bandara Soekarno-Hatta, tadi rekan kami sudah menyampaikan jika olah TKP dilakukan di sana untuk mencari tahu penyebab pasti dari robohnya tembok underpass di perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta. Sementara kalau kita bergeser ke wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat, di sana terjadi longsor, sempat terjadi longsor pada hari kemarin. Evakuasi materi longsor terus dilakukan. Untuk itu jalan arah Riung Gunung, Puncak Jawa Barat masih ditutup dan Anda nampaknya harus mencari jalan alternatif lain jika memang ingin menuju puncak. Sementara untuk wilayah Cijeruk, tepatnya di Warung Menteng, longsor yang terjadi di sana menyebabkan setidaknya ada korban jiwa. 3 jenazah yang merupakan satu keluarga sudah berhasil dievakuasi. Sebelumnya ada 3 korban selamat yang kemudian masih dirawat di rumah sakit. Sementara evakuasi untuk korban lain yang diduga masih tertimbun tanah longsor masih terus dilakukan.